Terima kasih sudah membuka video berikutnya. Video ini lanjutan dari video bagian pertama, cara mudah menulis opini. Bagi yang belum menonton video pertama, silahkan menonton terlebih dahulu supaya lebih nyambung penjelasannya dengan video berikut ini. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana opini yang ditulis bisa tembus di media massa. Ada beberapa poin penting yang perlu kamu ketahui agar opini kamu bisa dimuat di media massa. Poin penting ini saya dapatkan dari redaktur harian Serambi Indonesia, yaitu Yarmen Dinamika. Nah, begini tipsnya. Tips pertama, opini yang kamu tulis itu harusnya mempunyai solusi. Dalam menulis opini, tidak hanya mengemukakan masalah saja. Yang paling penting ialah mempunyai solusi, karena opini ini merupakan pencerah bagi pembaca. Biasanya, solusi ini terletak pada bagian akhir, setelah pemaparan pendapat dan analisis terhadap topik yang kita bahas. Kamu juga bisa menuliskan saran-saran untuk menyelesaikan persoalan tentang topik yang kamu bahas. Contohnya pada opiniku yang berjudul Budaya Cuci Tangan Pakai Sabun yang pernah terbit di tahun 2016 silam. Di sini aku menguraikan kebiasaan cuci tangan yang salah dilakukan kebanyakan orang. Di akhir tulisan aku menjelaskan bagaimana cuci tangan yang bersih dan sehat sesuai dengan standar kesehatan, sehingga opini ini pun dinilai mempunyai solusi terhadap permasalahan yang kita ungkapkan. Beginilah yang aku maksud, setiap opini itu harusnya mempunyai solusi, sehingga dapat menjadi pencerah bagi pembaca. Poin kedua adalah, hindari menulis secara tendensius. Jangan sampai opini yang kita buat memaparkan terlalu banyak kritikan untuk seseorang atau lembaga. Boleh saja mengkritik, namun batasi porsinya. Jangan opinimu itu semua isinya kritikan terhadap seseorang atau lembaga. Bila ingin mengkritik, perkuat data dan fakta tentang apa yang kamu lihat terhadap permasalahan yang akan kamu tulis. Misalnya saja dalam opiniku yang berjudul Pengukuhan Wali versus Jeritan Rakyat. Di sini aku mengkritik lembaga Wali Nanggro yang menggunakan dana rakyat untuk pengukuhan Wali Nanggro. Kamu bisa baca sendiri nanti tulisan ini di buku Bukan Catatan Kartini. Poin ketiga, tulis dengan bahasa sendiri. Hendaknya menulis dengan bahasa sendiri tanpa memplagiat tulisan orang lain. Boleh saja kamu mengambil ide ataupun pembahasannya dari buku atau tulisan orang lain, tapi harus diubah redaksinya sesuai dengan apa yang kamu pahami. Namun, bila kamu nekat untuk memplagiat tulisan orang lain dan diketahui oleh pihak media, maka tulisanmu bisa masuk daftar hitam atau backlist, sehingga tulisanmu tidak akan pernah dimuat di media. Jadi berhati-hatilah untuk tidak memplagiat tulisan orang lain. Poin keempat adalah mengemukakan pendapat sendiri. Tulisan opini merupakan tulisan yang berisi pendapat, gagasan, atau pikiran sendiri tentang fakta-fakta yang ada. Jika kamu mengutip beberapa tulisan orang, itu sama halnya pendapat orang lain, bukan pendapatmu. Boleh menggunakan pendapat orang, tapi hanya 1-2 saja. Jangan sampai setiap paragraf dikutip dari tulisan orang, seperti membuat skripsi. Ini sama halnya kamu sebagai pemulung tulisan. Poin kelima, memanfaatkan momentum. Cari daftar peringatan hari-hari tertentu selama 1 tahun dan buatlah tulisan dengan tema sesuai dengan momentum tersebut. Biasanya saya mencatat hari-hari tertentu selama 1 tahun. Jadi ketika saya membuat opini dan ingin mengirimkannya ke media massa, saya lihat dulu peringatan apa yang terdekat. Kemudian saya mencari topik yang sesuai dengan hari tersebut. Seperti tulisan opini saya yang berjudul Cipuro Hari Ibu. Saya sengaja menulis artikel ini karena momentumnya pas waktu itu Hari Ibu. Begitu juga dengan beberapa opini saya yang lainnya,
memanfaatkan momentum saat menuliskan opini tersebut. Misalnya seperti Hari Air Sedunia, Hari Kartini, Hari AIDS, dan beberapa momentum lainnya seperti bulan Ramadan. Poin keenam ialah hindari unsur sara, yaitu menulis dengan mengaitkan atau membandingkan suku, agama, ras antar golongan yang dapat memicu konflik. 7. Menulis opini dengan jumlah kata yang sesuai, tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Jumlah kata yang ideal dalam menulis opini itu sekitar 750-1000 kata. 8. Mengirimkan tulisan hanya ke satu media. Jangan sampai satu tulisanmu itu dikirim ke semua media. Itu berarti kamu tidak memberikan kepercayaan penuh terhadap media tersebut. Poin terakhir, mengirimkan tulisanmu ke media online atau media cetak melalui alamat email yang tersedia. Nah, bagaimana? Sudah siapkah untuk menulis opini? Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi saya ya.